Alphonse. Tapi kalau yang sekarang kita cek dulu deh mengenai kebenaran dari informasi ini sebenarnya seperti apa, sejauh mana persoalan data ini. Sudah hadir bersama dengan kita nih di seberang sana ada asisten redaktur dari Detik Jabar, ada Mas Yuda Maulana. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, selamat pagi Mas Aryo, Mbak Davi. Sehat, Mak? Alhamdulillah sehat banget kita. Tapi ya kalau dengar kabar yang satu ini agak nggak sehat ya. Agak puyeng-puyeng dikit lah ini. Iya, sebagai mantan warga Jawa Barat gitu ya. Ya dulu kan tinggalnya di Bandung, KTP-nya Bandung. Wah, jangan-jangan. Sekarang udah nggak aman, sekarang udah nggak. Iya. Nah, tapi orang tuaku, kakakku tuh masih di Bandung. Jadi mungkin salah satu orang yang terpapar ketika data-datanya diambil sama hacker kali ya. Iya tuh. Ya, Mas Aryo tuh Unpad. Kenapa? Di Unpad dulu kan ya? Iya, kenapa gitu? Oh enggak. Sekampus apa gimana? Bentar nih? dulu, Mas Yuda. Mau ada tali kasih apa gimana Unpad nih? juga Mas Yuda? Enggak, bukan. Saya ngecek-ngecek aja soal Mas Aryo. Oh, ternyata di Unpad, di Bandung. Iya. Dan ya dulunya di radio juga, Mas ya? Jangan. Bentar dulu, Tunggu. Mas. Kamu udah kok dia punya aku ya? Dia punya data-data Iya, lo, takut. riwayat lo kuliah di mana, lo kerja di mana. Oh. Kela. Mas Yuda, kenapa Mas Yuda bisa tahu? Ya itu namanya informasi yang kita sebar di medsos juga kita bisa lacak, Mas. Itu juga salah satu kebocoran data tuh dari situ salah satunya gitu. Dari apa yang kita sebar di medsos dengan semena-mena gitu ya, sembarangan. Itu kita bisa menebak orang ini tuh kebiasaannya apa, sukanya apa. Terus juga mungkin kalau misalnya kita bisa pitching lagi nih, jangan-jangan kita password orangnya juga bisa kita lihat gitu. Password? Itu namanya. Ya, makanya kita harus hati-hati nyebarin data pribadi di media sosial gitu, Mas. Kayak gitu. Oke, sebentar. Sebelum sampai kita ke bagaimana pencegahan dan lain-lain dan sejauh mana sebenarnya datanya Aryo ini udah ada di Mas Yuda. Nanti kita cek juga ya. Seberapa detail data-data itu sudah di tanganmu. Pertama, ini soal data-data warga Jawa Barat. Ini bener apa enggak, terkonfirmasi apa gimana nih, Mas? Oke, jadi mungkin saya mau cerita dulu soal kronologi dulu, Mbak ya. Ya, boleh. Mbak David. Jadi memang beberapa hari yang lalu ada jejaring kami ya dari pakar keamanan siber, dia ngasih tahu gitu, katanya ada suatu akun di X ya, yang dulunya akun itu namanya @digitalghost. Dia mengklaim telah memiliki 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat. Nah, terus kemudian dia bilang, ini kemana aja sih penjaga keamanannya gitu? Apa cuman diem doang di antara tumpukan uang? Ya pesan satir lah kayak gitu ya. Nah kemudian setelah kami terima informasi itu, kami cek akunnya, kami lihat dia jual apa sih gitu. Dan memang dia itu menjual data tadi itu di suatu situs yang namanya dark forum. Jadi dark forum ini dia itu ibaratnya tuh kayak suatu rumah jual beli lah buat para hacker atau cracker gitu ya untuk menjual data dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kami cek itu apa yang dia klaim termasuk apa yang dia screen capture itu threadnya udah nggak ada, Mbak. Udah hilang. Udah hilang. Memang dari segi dunia hacker lah, setelah saya berbincang dengan beberapa pakar, memang itu hal yang wajar gitu saat misalnya dia ngeposting di X, dia ngejual data kemudian kita lihat di situsnya datanya nggak ada, itu hal yang wajar karena mungkin aja dia beralih ke platform yang lain gitu, mungkin aja dia pindah ke Telegram atau misalnya ya channel-channel pribadi, channel-channel khusus tertentu lah yang terproteksi tentunya kayak gitu, Mbak. Iya. Lapaknya pindah gitu lah ibaratnya. Berarti memasarkannya mungkin di sosial media yang jauh lebih masif. Setelah misalnya ada pembelinya atau misalnya ada yang tertarik, udah langsung dipindahin ke yang lebih private gitu ya, Mas ya? Nah, kayak gitu. Jadi ke yang lebih private, yang lebih terproteksi. Tentunya dia juga kan mau main aman, Mbak ya. Yeah. Jadi mungkin itu ibaratnya tuh kayak misalnya nyantumin promo nih di medsos. Kemudian pembelinya tuh rata-rata sih kalau misalnya orang-orang yang mungkin berkecimpung di dark web itu, mereka tahu harus nyarinya di mana gitu. Gila. Tapi berarti udah secanggih itu dan orang-orang udah setahu itu gitu ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan ibaratnya dark web ini kan GTTA kan. Kayaknya kalau zaman sekarang tuh udah terbuka itu, Mas Yuda.
Ya, masalahnya sekarang tuh Mbak, Mas, orang yang melakukan istilah itu cracking ya. Ya. Jadi kita harus bedakan nih istilah hacker dan cracker gitu. Kalau Gimana hacker tuh? itu kan dia yang memiliki kemampuan untuk menembus sistem keamanan di suatu platform ya. Kemudian dia ngasih feedback nih ke si pengembangnya kalau di sini ada celah keamanan. Jadi feedbacknya itu yang akhirnya dipakai untuk memperbaiki celah-celah yang tadi. Nah, kalau cracker dia itu niatnya dari awal memang pengen merusak atau pengen mencuri gitu. Beda kan ya, kalau yang tadi hacker itu dia nyari celah kemudian ngasih tahu dan diperbaikin gitu. Nah, kalau cracker ini dia memang membobol, kemudian mencuri datanya, diambil datanya, entah itu untuk dijual, entah untuk reputasi dia, entah untuk misalnya nantangin diri dia sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di kami nih terkait berita Detik Jabar, kenapa kita masih menggunakan istilah hacker? Karena mungkin kalau misalnya kita pakai istilah cracker, orang awam mungkin akan agak kesulitan ya. Cracker itu apa? Jangan-jangan biskuit gitu. Saya juga dari tadi udah mikirin itu sih, cracker gandum yang ada gula-gulanya gitu loh, Mas. Yang Ambon yang enak mah. Ada cracker ya benar. Mas, tapi oke. Jadi aku tuh pernah beberapa kali tiba-tiba kartu kreditku itu digunakan di Walmart. Which means sebenarnya di Indonesia nggak ada Walmart kan. Jadi berarti dipakai sama orang di luar negeri sana. Nah, mungkin itu bagian dari si cracker kali ya, karena mereka membobol data aku. Karena ya kemungkinan besar kalau ngomongin masalah celah, nggak mungkin sih, karena ya kartu kredit aku nggak dipakai di mana-mana pada saat itu gitu ya. Itu berarti masuknya ke dalam cracker. Ya, bisa jadi itu ulah dari cracker, Mas. Atau mungkin ada Mas Aryo secara tidak sengaja mengunggah foto atau misalnya ngisi data di suatu platform gitu ya. Karena ada yang istilahnya phishing, Mas. Jadi phishing itu dia berkedok seolah-olah legitimate ya, atau legal gitu, tapi ternyata ilegal. Nah, tapi ternyata palsu. Contohnya gini, hal yang paling marak sekarang nih, soal kemarin BSU lah, kita ngomongin bantuan subsidi upah ya. Nah, itu kemarin sempat beredar juga ya di WhatsApp. Jadi misalnya bagi pekerja yang ingin menerima BSU langsung cair, isi datanya di sini. Tapi pada saat diisi itu ternyata setornya bukan ke Kementerian Tenaga Kerja, tapi ke suatu situs apa gitu. Jadi kita bisa lihat dari alamat domain terakhirnya gitu. Kalau misalnya situs resmi pemerintah itu kan belakangnya biasanya .go.id ya. Nah, tapi kalau misalnya yang kebanyakan dipakai oleh pelaku phishing ini, mereka menggunakan email atau situs-situs gratis ya. Jadi si domainnya juga memakai .xyz.com atau apa gitu yang aneh-aneh gitu. Sering. Dan itu cuman kalau misalnya untuk orang awam nih, mereka, aduh saya lagi butuh, ada kebutuhan, mereka nggak akan berpikir ini legal atau enggak, yang jelas saya ngisi di sini, mudah-mudahan bisa dapat. Itu kasihan gitu untuk orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan yang terdesak, kita buru-buru atau kita apa, kadang-kadang baca sekilas langsung yaudah kita klik aja. Nah, ujung-ujungnya itu malah tiba-tiba kita jadi kena gitu ya, pencurian data dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang lagi beredar, yang lagi rame ini pencurian datanya, Mas, itu berupa data seperti apa sih, Mas? Apakah tadi yang Mas Yuda bilang? KTP, riwayat, apa-apa gitu. Nah, jadi Mas Aryo, Mbak Davi, yang dicuri ini dia datanya itu nggak data 1-2 ya, tetapi gelonggongan gitu. Jadi bentuknya itu dataset gitu. Jadi dataset satu file besar, isinya tuh memuat, yang saya lihat ya, kalau yang terakhir yang berkaitan dengan Pemprov Jabar itu ada NIK, alamat, nama lengkap, email, dan pekerjaan. Nah, di situ memang tidak ada password, Mas. Ya, nggak ada password yang dicuri. Tetapi ini masih tetap bisa berbahaya gitu. Karena kalau misalnya kita tahu NIK seseorang, tahu alamat seseorang, tahu pekerjaan seseorang, kita kan bisa tahu ya tanggal lahir seseorang itu dari NIK, ya nggak sih? Iya. Nah, ini bisa aja ada seseorang yang menduplikasi KTP, Mas. Bayangin. Email lagi. Bayangin kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang yang jauh di sana yang Mas Aryo nggak tahu, tiba-tiba ada yang mengaku saya sebagai Aryo dengan foto yang diganti dengan KTP yang seolah-olah mirip
Oh itu mengerikan. Iya karena kemudian bisa dipakai untuk judol lah, Bisa macam-macam, untuk iya. pinjaman online. Misalnya sewa kendaraan, ini jangan ditiru ya. Misalnya sewa kendaraan pakai KTP palsu. Itu ya bisa aja kayak gitu. Itu bahaya banget. Iya. Iya juga. Dan email, karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya kan konfirmasi, misalnya forget password atau apa, masuknya kan ke email. Kalau sampai misalnya ini sampai bisa dibablas juga password email dan lain sebagainya, wah ini bisa chaos gitu. Iya. Apakah udah ada infonya nih Mas bahwa sebenarnya ini kebocorannya itu diambil dari mana sih gitu? Apakah kan berarti ada dua pintu sebenarnya. Satu bisa jadi memang kitanya sendiri yang kena phishing, yang kayak tadi kita mengisi di email di website katakanlah yang kita pikir ini resmi, padahal ternyata bodong. Tapi ini kan Bisa gelonggongan, juga, jadi berarti harusnya dari satu dari instansi apa tertentu nih? gitu ibaratnya. Jebret diambil gitu. Nah, ini sebenarnya kan terkait dugaan kebocoran data ini juga sudah dikonfirmasikan ya. Diskominfo Jabar. Jadi memang OPD yang memang berwenang untuk menangani ya atau menanggapi lah gitu terkait dengan data-data yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Tetapi mereka itu mengklaim bahwa sebenarnya tidak pernah ada kebocoran data. Tidak pernah ada kebocoran data. Klaimnya seperti itu. Terus yang kedua juga sebenarnya kalau misalnya ini kan si Digital Ghost ini dia memposting logo Jawa Barat termasuk dengan lambang OPD OTDA. OTDA itu Biro Otonomi Daerah. Jadi kan Pemprov Jawa Barat itu punya biro-biro tuh, ada Biro Ekonomi, Biro OTDA, Biro Humas dan lainnya gitu ya. Nah, dia itu membobol dari situs Biro OTDA Otonomi Daerah yang memang di dalam biro itu diklaimnya tidak memegang data warga Jawa Barat gitu. Ya gitu, tapi kita nggak tahu ya apakah memang diambil dari sana atau enggak. Cuman ada temuan yang menarik gitu saat saya mencoba menelusuri gitu. Emang kayak gimana sih gitu si Pemprov Jabar tuh. Nah menariknya ada satu situs namanya itu Smart Jabar. Jadi situs Smart Jabar ini dia bisa dengan satu kali registrasi ke situ itu bisa terkonek ke berbagai layanan administrasi yang ada di Pemprov Jawa Barat gitu. Jadi SSO lah sistemnya itu ya. Nah, cuman yang saya nilai rawan itu mungkin adalah karena dia hanya memuat NIK, nomor induk NIP, nomor induk pegawai dan password gitu. Dan tidak ada autentifikasi kayak CAPTCHA gitu kan. Kalau misalnya kita suka masukin password, username, CAPTCHA, atau misalnya kalau misalnya kita login di Gmail itu kita kan ada two-way verification ya, ada yang masuk ke HP masukin nomor. Nah kalau misalnya si sistem Smart Jabar ini dia enggak gitu. Sementara untuk dapatin NIP itu kita bisa dorking Mas. Jadi ada sistem yang namanya itu ada metode Google Dork, itu Google Dorking. Jadi gimana kita bisa mencari data set juga gitu ya, yang memang tercecer sembarang gitu di internet. Dan ini banyak sekali gitu terkait data-database guru-guru, pegawai, siswa itu yang tercecer begitu saja gitu di internet itu. Dengan menggunakan metode dorking tadi, kita bisa nyasar mencari data set yang kita mau gitu. Walaupun memang yang kita gunakan ini termasuknya bukan ilegal ya, karena data itu memang sudah tersedia sebelumnya gitu. Berbeda dengan tadi yang namanya cracking, dia membuatnya secara ilegal gitu kan, berarti dia masuk rumah tanpa nutup pintu gitu. Nah kalau dorking ini berbeda, karena apa yang kita cari itu udah terhampar di luar gitu, di luar rumah. Itu beda. Tapi itu data NIP, data pelajar dan lain sebagainya pernah saya temukan gitu yang kayak gitu. Ini mungkin ada data-data semuanya yang kayak bingung gitu ya. Wah gila, gue lost in translation banget sama bahasa-bahasa ini. Mungkin terdengar agak sulit untuk dicerna. Tapi guys, please remember bahwa ini yang saat ini terjadi gitu ya. Maka kita mau nggak mau harus melek sama hal-hal seperti ini supaya kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Karena kalau udah sampai tersebar kayak gini mah lumayan banyak data-data yang kemudian bisa diambil sama orang, dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Kurang lebih seperti itu ya Mas Yuda ya. Mas, tapi bingung deh, penasaran. Kalau tadi kan misalnya sudah ada gitu tersebar di mana-mana gitu ya Mas. Sampai dengan saat ini sendiri,
sudah ada belum kemudian tuntutan dari masyarakat kepada pihak-pihak terkait atau pihak tertentu mengenai kebocoran data tersebut, Mas? Karena kan otomatis bisa jadi merugikan kita gitu ya sebagai masyarakat. Ya, kalau mungkin bicara soal tuntutan masyarakat, kita bakal balik lagi Mas ke tahun 2022 ya. Saat itu tuh ada hacker namanya Bjorka. Ya. Ingat banget dong. Itu kan mungkin jadi salah satu pemantik disahkannya undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi. Nah, itu juga mungkin di situ kan muncul dorongan dari masyarakat karena ya sebenarnya gini Mas, fenomena kebocoran data ini kan bisa kita ibaratkan seperti fenomena gunung es ya. Jadi sebenarnya ini tuh dari dulu juga udah ada gitu sebenarnya Mas, tapi mungkin belakangan isunya mulai mencuat ke publik, dan akhirnya publik juga aware bahwa ternyata data pribadi saya tuh mahal gitu. Iya. Nah, dulu mah kan kita tahun berapa ya, Mas Aryo kuliah mungkin apa dulu itu ingat jika ngetes kalau si nama atau alamat hilang juga. Bener. Terserah deh gitu. Gini gitu. Kayak zaman Gitu, dulu tuh gitu. kalau ditanya nomor telepon gitu ya sama orang atau sama let's say misalnya ada dari mana ya, misalnya ada satu toko gitu. Iya mau jadi bagian member kita enggak? Silakan masukin data gitu. Gue mau masukin aja. Kalau sekarang mungkin aku akan berpikir 2 kali untuk masukin data-data aku karena aku tahu bahwa data-data ini bisa jadi nggak cuma untuk database mereka, tapi bisa jadi dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan? Betul. Jatuhnya kayak ada marketplace-nya bahkan ya. Iya, kalau tadi denger kabar dari Mas Yuda sih gitu. Iya gitu, lo mau beli data yang apa nih sesuai dengan kebutuhan lo gitu. Nah ini kalau ngomongin soal jualan deh ceritanya, siapa tadi namanya Digital Ghost ya? Dia apakah bilang dia cuma punya warga aja atau jangan-jangan sebenarnya dia punya nih dagangan-dagangan data-data yang lain gitu Mas? Misalnya kayak data-data pemerintahan atau apa gitu? Nah si Digital Ghost ini dia tuh awalnya ya, ini menurut pakar ya, dari Cenayang ID katanya bahwa Digital Ghost ini dulunya punya akun namanya Dark Ghost. Dark Ghost ini dia kemudian mungkin si akunnya di ban berubah menjadi Digital Ghost gitu. Nah dia itu punya beberapa data ya, yang diklaim dia punya itu ada data dari Kemdikbud, data dari Polri, kemudian data BPJS Ketenagakerjaan. Ini kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin mirip-mirip ya, kayak Bjorka juga dulu gitu kan, dia mengklaim juga punya data BPJS Ketenagakerjaan. Dan memang kalau misalnya kita lihat reputasinya si Digital Ghost ini, dia bukan hacker yang baru gitu, kayaknya dia udah cukup lama gitu berkecimpung di dunia hacker. Dan yaitu targetnya sepertinya tidak spesifik menyasar pemerintah Jawa Barat atau di RI aja gitu. Karena kalau saya lihat, saya amati, dia juga punya data penduduk Cina, punya data korporasi juga dia punya gitu kan, dia ngakunya gitu sih klaimnya. Terus juga dia punya data penduduknya Rusia dan lain sebagainya gitu. Dan beberapa postingan dia nih di Digital Ghost ini, dia beberapa kali mengunggah foto itu tulisnya Rusia Mas. Cuman kita jangan langsung percaya. Iya benar. Percaya karena kan namanya juga akun anonim, ya dia pasti bakal bebas lah. Dia punya keleluasaan untuk mempersonifikasi gitu bahwa dia tuh ada di Rusia, di Cina atau di mana-mana gitu. Tapi itu kan mudah. Tapi berarti sampai dengan saat ini masih belum terdeteksi mereka tuh dari mana atau dia dari mana? Belum, sampai saat ini sih belum terdeteksi, dan ini juga harus digarisbawahi ya bahwa data-data yang mungkin diklaim dimiliki oleh si Digital Ghost ini belum bisa kita verifikasi kebenarannya gitu. Mungkin ya? Mungkin nggak sih Mas Yuda kalau dia tuh sebenarnya dia atau mereka itu adalah si ibaratnya white hacker gitu. Mereka cuman mencoba untuk membobol, kemudian memberikan informasi bahwa ini tuh ada kesalahan atau ada yang kurang bagus dalam si security lo, sehingga gua aja bisa ngebobol gitu. Nah kalau sebut white hacker kayaknya enggak sih, soalnya di forum dia langsung nulis price. Pengen tahu Mas, berapa sih harganya misalkan kalau kita mau beli data-data itu? Cici nih udah bersuara nih. Kan ada listnya tadi soalnya kan. Nah, price-nya ini berbeda-beda ya, tapi kadang-kadang ada yang diklik itu udah nggak ada gitu. Cuman gambaran kasarnya gini lah, kayak waktu itu Bjorka kan dia sempat minta ransom ya, atau uang tebusan itu sebesar 131 miliaran.
kan nggak akan jauh berbeda mah dari angka segitu. Data pribadi itu mahal banget gitu sekarang tuh. Makanya kenapa sekarang kita katakan bahwa tren kejahatan digital ini meningkat? Itu pertama adalah bahwa data digital itu sekarang harganya semakin mahal. Karena yang tadi saya bilang ya, itu bisa digunakan untuk misalnya illegal advertising ya. Illegal advertising, atau misalnya juga bisa dipakai untuk tadi penggandaan identitas, pinjol dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga sekarang itu peretas itu bukan hanya sekedar remaja-remaja yang iseng gitu. Iya. Nah, tetapi sudah semakin terorganisir bahkan lintas negara gitu. Jadi saya pikir untuk range harganya ya, karena memang saya juga belum menemukan price yang pastinya berapa, tapi saat diklik itu nggak ada gitu, halamannya tuh udah keburu hilang. Tapi mungkin kalau misalnya kita ngeliat Bjorka kemarin ya mungkin segituan lah harganya, itu lumayan. Ratusan miliar ya. Ya mungkin Ya kan? bisa sampai segitulah. Ya kan katanya di masa yang akan datang tuh sebenarnya ya ibaratnya apa ya, Powernya tuh investasi yang paling besar tuh sebenarnya di data gitu loh. Jadi ya lo emang harus hati-hati banget sama data-data, termasuk data-data di lo sendiri. Nah ini kan yang dibobol ibaratnya nggak cuma dari BPJS Kesehatan, kemudian juga ada dari Polri, ada juga dari DPR gitu ya. Sampai dengan saat ini adakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka untuk kemudian mencoba untuk menangkap hacker-hacker ini, Mas? Karena ini instansi-instansi yang luar biasa loh. Ini bukan instansi biasa aja gitu, bukan masyarakat sipil, tapi mereka adalah orang-orang yang ya punya kedudukan, mereka punya power, mereka juga dan data-datanya vitalnya luar biasa. Vitalnya luar biasa, Mas. Apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini, Mas? Nah, kalau misalnya ini ya, yang Digital Ghost ini memang saya bicara konteks lokal dulu ya. Kalau Digital Ghost ini kan kaitannya dengan Diskominfo Jabar. Nah, kalau Diskominfo Jabar yang saya ketahui itu mereka saat ini sedang berkoordinasi ya dengan BSSN, Badan Sandi Siber Negara. Kemudian juga dengan tim Siber Polda Jabar yang mungkin untuk mengusut lah, atau misalnya untuk mungkin mencari ya celah-celah mana aja yang mungkin dimasukin oleh hacker. Karena kalau misalnya merujuk ke data dari Diskominfo ya, tahun kemarin itu dalam satu hari, Mas, serangan siber ke Diskominfo Jabar itu bisa mencapai ribuan serangan per hari. Wow. Nah, ini saya ngutip dari wawancara dengan Bu Ika Mardiah ya, mantan Kadiskominfo yang periode tahun sebelumnya. Serangan siber itu ribuan serangan per hari, dan paling banyak itu di waktu libur. Di waktu Sabtu atau Minggu saat orang-orang mungkin jauh dari device mereka gitu. Iya. Nah itu. Nah kalau misalnya tadi langkah apa yang dilakukan oleh Diskominfo yang mereka saat ini berkoordinasi dengan BSSN dan tim Siber Polda Jabar. Nah kalau misalnya konteksnya negara, karena kan kebocoran data Polri dan BPJS Ketenagakerjaan ini sempat muncul di eranya Bjorka. Yang saya ketahui ini bahwa pemerintah membentuk tim khusus gitu untuk mengejar pelaku dari peretasan gitu, Bjorka itu. Itu sih langkah cepatnya. Memang sebenarnya sih kalau langkahnya itu sebaiknya tidak hanya langkah responsif ya, misalnya ada pelaku pembobol terus dikejar pembobolnya, harusnya sih kayak gitu, tapi sebaiknya diiringi juga dengan perbaikan tata kelola digital dan keamanan gitu. Itu sih. Karena yang perlu diperketat sekarang udah bukan cuma sesuatu yang memang kelihatan physically ya, tapi ya hal-hal yang virtual, hal-hal yang digital ini justru yang nggak kelihatan tapi kayak masuk kemana-mana nih. Nah, at least yang diberesin adalah jangan sampai data-datanya terus beredar gitu aja sampai dengan saat ini di dark web ibaratnya gitu ya. Ibaratnya diturunin, yang penting diturunin dulu sambil upaya mencari siapakah orang di balik itu semuanya. Karena buat aku pribadi rasanya hacker ini juga bukan orang sembarangan. Mereka juga orang-orang yang pintar yang mereka bahkan bisa mengganti IP-nya mereka sendiri entah ada di mana, sehingga untuk pendeteksiannya sangat sulit gitu loh. Tidak semudah itu. Ibarat kalau kata Anggi Marito kan, tak segampang itu kau mencari konsepnya musikal, Mas. Konsepnya musikal ini emang. Maaf. Biar gak terlalu tegang, biar gak terlalu kayak ribet banget nih ngomongin tentang cyber ini. Padahal sebenarnya ya baik lagi, ini tuh pembahasan yang penting banget supaya kita melek gitu ya. Sama data kita pribadi, data orang-orang di sekitar kita, bahkan data dari orang-orang yang berkuasa di Indonesia. Ini udah bukan perkara mau dan gak mau lagi ya. Ini suka gak suka, emang zamannya udah kayak gini, mau gak mau deh kita harus tahu tuh soal password minimal, soal authentication gitu kan, harus dipasang, harus diupdate. Ya kadang-kadang kan mungkin kita mikir gini ya,
data gue apa sih, yang penting gak ada juga, yang penting contoh paling gampang yang tadi udah disebutin sama Mas Yuda tuh, maksudnya kita nggak pernah tahu suatu hari data kita diduplikasi, dipakai entahlah buat berbuat apa, toto kita yang harus tanggung jawab karena on paper ini nih gitu, lo kok orangnya identitasnya lo, itu gimana tuh gitu kan, kayak pusing juga ya. Mas, oke, dari Detik Jabar sendiri ya, sejauh ini berarti udah tahu belum langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk kemudian melakukan investigasi ulang atau investigasi lanjutan terkait hal seperti ini, Mas? Ya, paling yang langkah selanjutnya yang akan kami lakukan ini, kami akan coba melihat keamanan siber ini dari sisi anggaran, Mas ya. Karena kan kemarin itu sempat ada efisiensi ya. Kalau di Jawa Barat itu efisiensinya ya lumayan lah, cukup ketat juga. Nah, saya ingin tahu gini, apakah keamanan siber ini termasuk yang diprioritaskan atau masuk ke efisiensi? Nah, kalau misalnya si anggarannya ini terkena efisiensi, ya apa kata dunia gitu. Ini kan data penting banget gitu. Masa sih? Karena gini, Pemprov Jabar ini, Diskominfo ya, dia punya tim namanya tuh tim apa ya? Tim Computer Security Incident Response Team. Jadi CSIRT lah namanya. Jadi tim ini tuh dia bekerja 24 jam per 7 hari gitu. Terus-terusan memantau keamanan data di Jawa Barat. Nah, kan kalau misalnya kita harus menggunakan tenaga sebesar itu gitu ya, yang terus-terusan bekerja setiap saat, itu pasti butuh anggaran yang tidak sedikit kan ya. Nah, kami akan menilai apakah tim ini masih ada atau misalnya terdapat efisiensi gitu. Karena kan ya di kita mah gitu ya, pemerintahnya politis gitu, jadi ganti pemerintah, ganti kekuasaan, ganti kebijakan tuh. Jadinya tuh ya kita coba lihat dari sisi anggarannya gitu, Mas Aryo. Gitu, Mbak Saryo, Mbak Davi. Iya. Ini mudah-mudahan ini jadi fokus prioritas atau enggak nih sebenarnya soal cyber itu ini persis, ya. Itu persis. Kalaupun misalnya memang ada ibaratnya pengurangan atau efisiensi gitu ya, maka harus dilihat dari skala prioritasnya, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang nggak bisa. Mana emang darurat nih. Nah, kalau masalah data menurut aku sih udah nggak bisa ditolerir gitu ya, udah nggak bisa diganggu-gugat tuh. Ini masalah yang memang udah prime banget, jangan sampai nanti ya kalau udah kayak gini nih, kita semua yang jadi kalang kabut, jadi bingung karena yang dirugikan itu kita sebagai masyarakatnya, gitu menurut aku. Apalagi kemarin kalau katanya Pak Alphonse yang sempat main ke sini, kalau genteng bocor tuh bisa ban bocor bisa ditambel, genteng bocor bisa panggil Pak siapa? Rumahnya Aryo, Pak Yadi gitu ya. Tapi kalau sekali data bocor, selamanya dia ada di situ katanya. Aduh. Iya benar. Gimana ini ya? Mas Yuda, ini kita doain mudah-mudahan memang saat ini ada penelusuran lebih lanjut dari Detik Jabar mengenai hal yang satu ini dan membawa kabar yang membahagiakan dalam artian udah nggak ada lagi nih data-data yang bocor, entah ada udah dibeli apa. Iya, entah udah dibeli sama pemerintah kita atau gimana, terserah deh, tapi mudah-mudahan emang nggak ada lagi kejadian kayak gini terulang ke depannya gitu ya. Iya, di Jabar atau dimanapun ya. Iya benar, setuju. Mas Terima Yuda, kasih loh atur nuhun ya Mas Yuda. Siap, sami-sami, atur nuhun. Nanti update lagi ya. Siap, atur nuhun. Agak, Kang Yuda, Tipayun. Mangga.